Oke, kita lanjutkan lagi materinya, transkrip visualisasi data menggunakan diagram. Apa itu diagram? Anda mungkin pernah mendengar istilah chart atau graph. Kedua hal tersebut merupakan bagian dari diagram. Diagram adalah sebuah representatif visualisasi terhadap informasi. Diagram digunakan untuk mempermudah kita memahami informasi data yang kita miliki. Ketika kita membicarakan data, maka yang paling sering terlintas adalah bentuk baris kolom yang berisi informasi. Namun, berapakah waktu yang kita butuhkan untuk mengerti informasi dalam bentuk baris dan kolom tersebut? Nah, ini ada contohnya. Ada Joko, apelnya 20, sampai Sinta, apelnya 3. Sebagai contoh, kita ingin mencari bukti bahwa ada 3 orang yang suka apel. Namun jika kita menggunakan tabel seperti ini maka akan sulit untuk membuktikan karena otak kita harus memproses terlebih dahulu data dalam tabel tersebut. Coba bandingkan ketika kita melihat gambar grafik ini. Nah, jadi grafiknya sama tuh tabelnya. Yang atas sama yang bawah datanya sebenarnya sama. Nah, dengan sekilas melihat grafik kita dapat dengan cepat mendukung hipotesa bahwa 3 orang suka memakan apel karena 3 batang vertikal yang lebih tinggi dari garis berwarna emas. Nah, di sini 1, 2, 3, ada 3 orang. Menunjukkan rata-rata orang yang memakan apel. Jadi fungsi grafik di sini adalah mempersingkat waktu pemahaman orang lain terhadap informasi yang kita sampaikan. Untuk mempermudah penyerapan informasi dari sebuah data, grafik disediakan dalam berbagai macam bentuk. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan fokus pada grafik yang tersedia melalui spreadsheet-nya Google. Ada bar atau kolom chart, ada line chart. Nah, kalau line chart itu biasanya lebih sering teman-teman pakai nih kalau di akuntansi, mungkin untuk yang suka main saham mungkin suka pakai line chart ya. Jadi turun atau naiknya lebih terlihat kalau untuk line chart. Ada juga area chart mirip dengan line chart, namun area di bawah garis menghubungkan titik data akan terisi dengan warna atau bayangan. Jadi kita bisa tahu nih forecast penjualan di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat atau turun. Jadi misalkan merah itu tahun sebelumnya, biru tahun sekarang. Kalau yang model ini kan berarti ada penurunan penjualan. Jadi si bosnya atau BOD, BOC itu bakal lebih cepat baca data kalian. Ada pie chart, jenis grafik yang menampilkan data dalam lingkaran. Seluruh kue pie mewakili seluruh 100% dari keseluruhan, sedangkan pie irisan mewakili bagian dari keseluruhan. Pie chart ini bisa dipakai untuk kita mengetahui penjualan, misalkan penjualan di kebun raya untuk potensi paling besar itu dari tiket misalkan. Tiket itu menghasilkan sekitar 80% dari penjualan atau 80 juta. Sisanya dari merchandise atau F&B misalkan kayak gitu. Ada scatter chart juga menggunakan titik untuk merepresentasikan nilai numerik pada kategori yang berbeda. Posisi setiap titik sumbu horizontal dan vertikal menunjukkan nilai titik data individual. Ini persebaran data bisa kita pakai juga untuk misalkan mahasiswa. Rata-rata mahasiswa IB kesatuan misalkan mereka lebih senang apa nih? Datanya pakai Excel atau banyak yang lebih senang ke accurate atau yang senang ke apa? Jadi bisa ketahuan di sini. Ada map chart. Nah, seperti yang tadi udah kita bahas, memungkinkan kita untuk memvisualisasikan hubungan spasial dalam data menunjukkan data pada peta geografis. Nah, jadi teman-teman misalkan tadi yang pengen skripsinya ada lintas negara itu keren tuh. Jadi jarang-jarang ada skripsi yang negaranya beda-beda. Respondennya tadi bisa kalian dapetin dari berbagai negara. Kalian bisa by IG, bisa dicari berita negara tertentu yang komennya siapa, coba di DM kenalan. Setelah itu dikasih link untuk kirim formnya. Nah, itu kalian dapat perwakilan dari beberapa negara.
Terus selanjutnya menggambarkan kuantitatif data ke bentuk diagram. Untuk penggunaan data grafik secara lebih rinci kita akan bahas pada pembelajaran selanjutnya. Diharapkan pada pembelajaran kali ini setidaknya Anda dapat mengetahui struktur data yang dapat digunakan untuk membentuk grafik-grafik tersebut. Nah, kini setelah teori tidak lengkap rasanya tanpa latihan. Pada bagian kali ini kita akan belajar untuk membuat data ke dalam sebuah grafik menggunakan Google Sheet. Jenis grafik dalam Google Sheet bisa dikombinasikan dengan jenis model lainnya. Misalkan diagram batang, dikombinasikan diagram garis, dan lain-lainnya. Oke, dalam latihan kali ini kita akan menggunakan data kamar Airbnb yang disewakan di kota New York. Nah, dataset New York City Airbnb, deskripsinya dataset ini menjelaskan aktivitas Airbnb di kota New York tahun 2019. Oh, bisa diklik datanya, dibuka di GitHub, dia formatnya CSV, bisa kita download. Nah, datanya kita buka pakai Excel, kita tutup dulu yang tadi. Nah, CSV itu kayak gini nih biasanya. Nah, dia koma-komanya itu dia menandakan tabel-tabel yang berbeda. Datanya ada banyak nih. Wah, ada berapa banyak datanya nih? Ada 49.000 baris. Banyak banget tuh. Nah, di GitHub datanya. Downloadnya di sini ya. Nah, teman-teman yang udah tadi sertifikatnya udah jadi di download ya nih datanya. Yang udah sampai keluar sertifikat. Belum, apa iseng aja? Langsung ujian aja ya. Nah, kalau saya lebih mendetail biar kalian bisa baca datanya. Toolsnya Google Sheet. Setelah diunduh, tampilan berikut kalian save datanya. Persiapannya kalian buat Google Sheet baru, terus import. Nah, ini bisa kita pakai lagi. Yang tadi kita import ya. Bisa kita import. Terus yang tadi kita upload. Yang tadi datanya dari Google 6,8 mega. Wah, lumayan banyak juga tuh datanya tuh. Setelah diimport kita unggah. Tadi namanya AB NYC 2019. Nah, jadi buat data-data aset gini kalian bisa simpan filenya di Coding Academy atau di GitHub. Nah, kalau teman-teman yang suka ngoding itu nanti biasanya akan akrab dengan yang namanya GitHub. Jadi kita bisa nyimpan file juga. Selain pakai Google Drive, kita juga bisa simpan di GitHub. Jadi filenya itu bisa diakses oleh semuanya, dia open source. Nah, nanti setelah diimport, kita bisa pilih nih detect automaticnya. Jadi datanya kalau kita buka di Excel biasa kan kayak gini nih. Bacanya pusing nggak? Pusing ya. Tapi kalau udah yang biasa baca data, nggak akan pusing. Karena sebenarnya data CSV yang begitu kompleks ini, dia bisa kita lihat dari sini ID. Nah, tabel pertamanya itu ID. Terus ada name host. Kolom keduanya itu name host. Ada ketiga itu host name, kolom ketiganya host name. Terus selanjutnya ada nomornya, ID-nya 2539. Ada name hostnya client and quiet home, apt home by default. Terus yang punyanya siapa, sampai latitude longitude-nya atau location-nya dia ada di mana. Tipenya dia private room atau entire home, itu kelihatan. Nah,
Kita lihat lagi, jadi dia bisa import location-nya bisa pakai spreadsheet yang baru. Nah, bisa automatically, bisa tab pakai koma atau custom. Jadi dia rapi. Setelah diimport CSV-nya itu bisa model kayak gini. Kita coba import data. Nah, setelah itu kita bisa visualisasi. Preparasi data dan sebuah data sudah berhasil ditampilkan. Kita lihat lagi. Nah, datanya kita dapat ID-nya, namanya, nama tempatnya, ada nama orangnya siapa, ada location-nya, ada harganya juga. Ini dalam satuan dolar biasanya. Ada minimum naik atau malam yang harus disewa. Ada less review, ada calculated host. Nah, itu. Teman-teman pernah coba pegang data CSV gak? Belum pernah ya. Jadi contohnya kayak gini. Jadi ketika kalian punya data CSV, diimport tadi, datanya bisa tampil kayak gini, kayak Excel. Jadi kalau data CSV itu biasanya perusahaan-perusahaan besar yang datanya banyak sampai 40.000 kayak gini. Datanya CSV, jadi bisa kalian import atau kalian mainkan datanya. 48.000 baris data. Nah, ada banyak banget. Terus selanjutnya bisa kita, data yang dibutuhkan telah dipilih, kita bisa visualisasikan. Kita bisa klik insert, terus chart. Nah, kita coba, kita insert, ada chart. Nah, kita bisa pilih line chart misalkan, data range-nya mau yang mana. Nah, data range-nya kita pilih. Kita pilih antara room type dan price, dua kolomnya. Room type dan price. Nah, kita insert chart. Jadi semudah itu untuk memilih dari dua table dari 48.000 data. Kita bisa lihat grafiknya. Secara standar, grafik yang pertama akan terbentuk adalah jenis kolom chart, di mana X merupakan aksis berupa room type dan Y-nya itu atau yang miring di bawahnya berupa sum atau penjualan dari price. Nah, bisa kita lihat bahwa grafik yang terbentuk tidaklah rapi, terlalu banyak data poin pada X. Hal tersebut dikarenakan kita tidak melakukan grouping atau pengelompokan. Oleh karena itu, silakan centang tombol aggregate untuk melakukan agregasi terhadap room type yang sama.
Nah, jadi untuk room type yang sama, kita bisa klik yang tadi agregat. Nah, setelah di agregat, dia jadi simpel tampilan yang tadi kan banyak banget tuh. Di agregat, jadi cuma tampil 3. Untuk mengubah jenis grafik yang diinginkan sesuai dengan jenis data yang kita pilih, klik chart type pada chart editor. Misalkan kita ingin mengubah tampilan grafik menjadi bentuk pie, cukup klik pie chart yang diinginkan seperti gambar di bawah. Nah, ini ada pie chart nih. Nah, jadi kita bisa tahu persentase ternyata Airbnb-nya yang ada di kota New York itu dia 72% itu entry home atau apartemen. 72%. Yang modelnya private room itu 26%, 26%. Dan modelnya share room itu 1.1%. Nah, jadi kita bisa tahu tuh datanya orang New York itu modelnya rumah atau apartemen ternyata banyaknya. Nah, lalu grafik sebelumnya akan berubah menjadi seperti di bawah ini. Nah, sama ya. Perlu diingat bahwa nilai data di sini masih menggunakan pengaturan awal yaitu sum, itu penjumlahan. Untuk mengubah data rata-rata dari yang dapat kita lihat seperti average. Nah, jadi bisa kita pilih bisa modelnya average atau rata-rata. Bisa kita pilih juga ini pie chart-nya, gambar-gambarnya. Nah, value-nya itu diklik. Value-nya bisa diklik. Nah, dia bisa average. Nah, ini untuk rata-ratanya atau yang min paling kecilnya atau yang count atau paling banyak. Nah, kelihatan semua. Sehingga grafiknya dapat berubah seperti tadi. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah setiap grafik masing-masing memiliki kebutuhan data yang berbeda-beda. Seperti halnya pada grafik kolom sebelumnya, data yang dibutuhkan adalah X dan Y. Sementara itu jika ingin membuat combo chart, grafik combo yang dikombinasikan grafik line dan kolom, Y perlu ditambahkan data lainnya sebagai perbandingan. Pada contoh di bawah ini ditambahkan data number of review dan availability 365 seperti gambar di bawah ini. Nah, seriesnya ada ditambahkan. Nah, jadi seriesnya ada price, number, dan yang lainnya yang ingin kalian tambahkan. Coba kita tambah. Seriesnya belum muncul. Nah, jadi dia gabungan antara line chart dan yang model bar. Kemudian chart editornya bisa diubah juga. Ini tabelnya pengen dijadikan tabel apa?
Ya, persentasenya bisa dimasukkan dan dimodifikasi juga. Oke, itu untuk pelajaran menggambarkan kuantitatif data ke dalam bentuk diagram. Nah, selanjutnya akan ada kesalahan umum dalam visualisasi data. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya.